enak banget ternyata honeymoon ya, itu ya. berduaan Ya, aja berduaan aja. Ya senang aja, bahagia banget ya. Apalagi di Bali ya, Bali kan romantis. Sama dari dulu aku tuh kalau ke Bali waktu itu masih jomblo ya, ngebayang, aduh kalau jalan di pantai gandengan sama orang yang kita sayangin seneng kali. Nggak tahu kemarin kejadian ya. Alhamdulillah. Mbak Vena, gimana nih rasanya nih sekarang sudah menjadi seorang suami istri? Apa perubahannya yang dirasakan Mbak Vena? Yang dirasakan saya gendut karena gendut Ya sama-sama berdua happy lah. Alhamdulillah ya, kita semuanya kita syukurin dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah halal di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lebih dalam hal kerjaan juga kita lebih fokus, lebih merasa senang aja melakukan apa-apa juga sama-sama, terutama dalam hal ibadah gitu loh. Terus sholat subuh bareng. Sholat subuh sekarang udah bareng. Sholat lah ya. Iya. Terus sampai habis wudhu nggak takut lagi untuk nggak takut lagi batal karena jadwalnya. Gitu. Ya senang lah, terutama Fania yang tiap pagi sama pulang sekolah dijemput sama Dada. Dia udah showing banget sama teman-temannya. Finally dia punya Dada. happy family ya, karena udah komplit. Ya, udah komplit. Ini orang rambut adalah bilang bukti cinta ke Kak Vena gimana? Iya, memang bukti cinta saya. Bagusan gini kan? Bagus Bukti nggak? cinta saya ke Vena karena Lebih fresh kan? Vena pengen ada look yang baru Iya. setelah menikah. Jadi ya pokoknya apapun saya sekarang ikut apa kata itu ya. Gitu. Kan semuanya juga saya yakin kok apa yang Vena arahin saya pasti untuk kebaikan semua. Ya kemarin baru pulang kan ya dari sana. Gimana nih, boleh cerita ya honeymoon, kebahagiaan honeymoonnya berdua? Ya, wah. Waduh, kalau nggak ingat Fania ya, enak banget ternyata honeymoon Ya, itu ya. berduaan Ya, aja berduaan aja. Ya senang aja, bahagia banget ya. Apalagi di Bali ya, Bali kan romantis. Sama dari dulu aku tuh kalau ke Bali waktu itu masih jomblo ya, ngebayang, aduh kalau jalan di pantai gandengan sama orang yang kita sayangin seneng kali. Nggak tahu kemarin kejadian ya, makanya kita foto lah. Alhamdulillah, Ya iya. kan? Jadi sebelum menikah mesra, setelah menikah semakin mesra lagi. Dan kita selalu kita berdua jangan ada yang berubah ya sampai kapanpun, sampai mau menjemput kita. Tapi pengen banget Ramadan berdua. Iya. Gimana mungkin nih sebentar lagi kan dong masuk Iya. bulan Ramadan. Alhamdulillah sih sudah banyak yang kita persiapkan dalam hal ibadah yang pasti yang menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi saya sudah bilang sama Mena bahwa nanti kita akan ada yang puasa sudah pasti ya, puasa sudah pasti. Tapi yang pasti kita sahur sama-sama, buka puasa. Setelah itu ibadah dulu seperti biasa, sholat maghrib bisa baru tarawih. Tapi di samping itu ada juga saya pengen ada tadarusan, baca Quran sama-sama seperti itu. Mbak Vena gimana sekarang udah ada imamnya, udah ada sholat bisa berdua, seperti apa sih Mbak rasanya? Iya senang banget. Yang paling senang adalah kan impian aku dari 9 tahun yang lalu memang pengen cari suami yang bisa jadi imam. Alhamdulillah Allah benar-benar mewujudin itu. Kalau tiba-tiba Abi sekarang jadi lebih kasep ya itu bonus ya. Tapi ya aku lihat memang kebahagiaan yang aku inginkan dari dulu adalah semua tuh bersama-sama suami dan kerja bareng ya. Kebetulan Abi orangnya juga sangat jujur ya, terbuka sama aku apapun rezeki, karena aku juga sekarang manajernya Abi ya, jadi aku benar-benar tahu banget Abi tuh semua yang dia punya dia kasih ke aku. Jadi kadang-kadang aku lihat bahwa keseriusan dia dengan dia benar-benar nggak pegang sama sekali, kalau mau let's say beli apa gitu malah minta ke aku. Jadi benar-benar aku yang menjadi menteri keuangannya Abi gitu. Jadi buat aku sudah more than enough ya, bahwa kita optimis ke depannya nih keluarga akan lebih sejahtera, akan lebih happy gitu. Karena dia mempercayakan semuanya kepada istrinya. Itu sih yang aku apresiasi ya dari Abi, bahwa komit gitu. Alhamdulillah, karena yang saya butuhkan sekarang hanya cinta dan kasih sayangnya Mena buat saya. Kak, ini di vlog Mama Kak Vena ngebahas tentang kalau malam-malam berisik. Ini ngomongin ngomongan atau seperti apa sih Kak? Oh berisik, kita kadang-kadang suka main game gitu kan. Tapi enggak, emang malam-malam itu bercanda. Karena waktu malam kita di resepsi di Bali, kita kan
tamu-tamu tuh masih nongkrong sampai jam 12 malam Iya, kan. iya. Kita udah masuk ke kamar jam Jam 10. enggak, setengah 11. Setengah 11 karena kita kan udah kecapean. Jadi ya udah, ada digedor lah sama mama kan, sama Ai ya Iya, adikku. gedor terus saya kaget. Kita kaget berdua kayak kenapa kita kaget? Padahal kita udah suami istri ya. Dia sampai Karena lompat. kebiasaan Oh ya, iya. aku ngumpet di kamar mandi, kayak kesannya digerebek Oh, ya, iya. padahal tuh mamaku iseng. Iseng sama aja godain kita lah. Jadi ya lucu banget tuh. Jadi pengantin umur segini banyak yang gangguin gitu. Sudah membahas momongan nggak sih? Hah? Ada rencana mungkin? Momongan, kalau momongan kita nggak pernah mentargetkan. Jadi kalau memang Allah berkehendak dan memberi kepercayaan lagi sama kita berdua, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya kan sudah ada 3 gitu loh. Jadi udah ya sudah gitu loh. Jadi bukan target utama kita sih. Target utama kita adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Gitu loh. Ai, semenjak menikah sama Mbak Vena, udah terlihat diriku semakin segar, semakin bugar gitu kan. Cuman pada saat itu kan sempat banget down banget dan sakitnya pun semakin parah. Gimana nih memanage penyakit itu biar tidak kambuh lagi? Ya alhamdulillah ya, maksudnya mungkin semua itu berawal dari pikiran dan hati ya. Jadi alhamdulillah sejak saya sama Mena nih, beliau ini banyak banget support buat saya gitu loh dalam hal apapun. Itu yang saya rasakan. Makanya saya selalu bilang bahwa rezeki yang terbesar, berkah yang terbesar yang saya terima adalah Mena dengan keluarganya. Mas, dulu kan juga sebenarnya gimana sih Mbak Vena mensupport, mendukung Mas Ferry waktu masa-masa lockdownnya? Apalagi kita tahu waktu Mas Ferry masih dalam kondisi yang kurang baik gitu kan. Maksudnya buat jalannya kelihatan agak susah. Iya. Mbak Vena seperti apa nih waktu itu? Ya waktu ketemu saya 6 bulan yang lalu sih udah lumayan ya. Waktu itu kita bikin vlog ya di Vena Melinda Channel. Waktu itu sih ngomongnya masih kurang, ya nggak connect dan nggak, suaranya tuh terlalu kayak lemah gitu, mungkin sakit ya, nahan sakit. Memang masih Sakit ya. Terus masih bengkak. Nah sekarang orang ngeliatnya kok Ferry Irawan kurus, sebenarnya bukan kurus karena udah nggak bengkak sama sekali. Tapi yang sebenarnya saya lakukan kepada Abi adalah yang mencintai dia apa adanya itu. Sama seperti Abi juga mencintai aku. Jadi memang believe it or not, di tahun 2021 ada yang namanya cinta sejati itu ya, mungkin ya itu yang aku rasain sih. Jadi kenapa aku juga pengen cepat married, karena aku pengen kita nggak ada lagi hal-hal yang membuat kita mungkin jadi berbuat yang nggak baik, kita mencegah itu. Tapi benar, setelah kita menikah nggak nyangka juga rezeki ya yang kita terima ya kayak gini. Siapa sih kita ya, udah tua-tua juga ada yang jadiin kita model gitu loh, fashion show. Jadi alhamdulillah semakin apa ya, karena kita berawal dari ketulusan satu sama lain, kita berawal dari kejujuran, kita juga pokoknya kita sangat menjunjung tinggi arti cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan sekali lagi saya dan Vena tidak akan mencintai satu sama lain melebihi cinta kita berdua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menjaga kondisi Vena sendiri mungkin seperti apa? Masih sering check up atau gimana mungkin? Nah kalau untuk menjaga kondisi tubuh ini udah Vena yang atur semuanya. Jadi kalau makan harus teratur, rokoknya nggak boleh lebih dari setengah bungkus sehari, tidur harus cukup, terus harus makan sayur, harus minum jus, pagi-pagi harus sarapan. Kalau nggak kasih jamu. kasih jamu. Terus apalagi disayang-sayang, karena Abi ini orangnya ambekan. Jadi kalau ngambek kayak anak kecil, jadi sering di itu obatnya. Dengan banyaknya syarat dan peraturan itu mampu nggak sih ngejalanin itu semua gitu? Kalau karena kan dibilang tadi ambekan. Ya alhamdulillah, maksudnya ngejalannya sih senang aja gitu loh. Karena buat aku kan apa yang Mena kasih tahu tuh buat kebaikan kok, buat kesehatan, terus buat kedepannya juga semuanya insya Allah yang membawa kebaikan. Pasca nikah ini ada yang lebih banyak yang cemburu nggak sih, atau lebih banyak lebih seperti apa? Yang cemburu ini. Masa? Iya, tadi kalau sekarang apa-apa nggak boleh pakai baju ketat lagi. Kalau makeup harus, kalau ke salon harus yang terapisnya perempuan. Ada ruang perempuan Di ruang juga. perempuan juga. Terus apa lagi? Karena kan dia udah jadi tanggung jawab saya lah batin gitu. Jadi saya mengarahkan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis saja, udah gitu aja.
Mas Ferry, gitu. mungkin sedikit Mas, ketika awal ketemu Mbak Fena ya waktu itu, nah Mas Ferry kan kondisinya masih belum pulih waktu itu. Iya. Nah Mas Ferry sendiri waktu itu apa sih yang dirasakan, sempat ngerasa kayak aduh, kondisiku masih kayak gini, bisa nggak ya aku samping dia, bisa nggak ya kayak misalnya aku Ya. jadi suami gitu. Kalau pada saat itu memang wajar ya, manusiawi banget. Saya sempat berpikir ini benar nggak ya kalau memang saya sama Fena ini nanti kalau endingnya seperti apa juga kan saya nggak tahu pada waktu itu. Cuma kekuatan saya pada waktu itu adalah cuma doa di doa. Jadi saya cuma berharap kalau memang Fena jodoh saya, Allah pasti akan pertemukan segala sesuatu. Tapi kalau memang bukan, ya saya minta dijauhkan. Udah itu aja. Mas, tapi maaf Mas sebelumnya Mas, maksudnya kan ketika kabar kedekatan Mas Ferry sama Mbak Fena mencuat nih, karena saya kan juga akhirnya juga banyak mengundang komentar nih, saking banyaknya yang negatif yang positif juga banyak. Nah waktu itu juga nggak sedikit yang komentar kalau misalnya Mas Ferry, maaf maksudnya kayak sakitnya gila gitulah. Mas Ferry sendiri waktu itu seperti apa emang? Ya pada saat itu saya menyikapinya ya dengan legowo aja ya. Saya selalu apapun dari awal saya komunikasikan sama Mena gitu. Jadi dia tahu lah dari awal saya gimana, dia tahu. Jadi apapun ya itu kita kejujuran, keterbukaan apa adanya. Udah itu aja. Nah Mbak Fena nanggapin itu gimana Mbak, komentar-komentar miring kayak gitu? Ya sampai sekarang juga komentarnya masih miring ya. Tapi justru sebenarnya komentar miring itu jangan salah, itu membuat kita berdua makin solid. Karena apa? Karena memang kita tidak pernah punya maksud dengan pernikahan ini, atau Abi menyusun aku atau aku menyusun Abi. Sebenarnya dari niat sih, mau menikah, mau bekerja, ya kayak kalian lah, niatnya apa sih? Nah kalau niatnya udah baik, yang namanya nanti dalam perjalanan ada orang suka dan nggak suka, itulah kehidupan. Makanya aku selalu bilang sama Abi, Bi kalau kayak gini jangan sampai makan ke dirinya, keluarin aja. Misalkan kita harus mengklarifikasi sesuatu, nggak apa-apa, as long as kita benar. Karena kan memang perkawinan kita tuh benar-benar nggak ada sama sekali materi di dalamnya, tuh nggak ada. Sampai seorang aku aja benar-benar legowo untuk kita memulai semua dari nol. Termasuk ya ini, kita perkawinan kita tuh benar-benar sekarang semua dari nol gitu. Anggap aja di rekening tuh nol saldonya gitu. Tapi believe it or not, dalam waktu sesingkat-singkatnya Allah bukan hanya memberikan rezeki, tapi rasa cinta yang selalu ada di tiap hati kita. Itu udah best gift, ya, best gift more than Karena rezeki uang. kan nggak selalu materi. Nah, jadi ngadepin orang-orang gitu ya nggak apa-apa gitu. Banyak orang yang iri ngeliat dekatan kalian berdua, sampai Reza Antam FB aja jadi pengen nikah lagi nih. Oh, Alhamdulillah. Inspirasi. Alhamdulillah. Ya itu karena kan kita berdua nih sebenarnya bukan kita nggak pernah mau pamer apapun ya. Baik apa yang terjadi dalam diri kita berdua juga. Cuma memang kita hanya men-share aja kebahagiaan, dan itu sebenarnya kita nggak ada tujuan apa-apa. Karena memang kita ngerasa bahagia, kita posting apa ya. Alhamdulillah ternyata vibes itu bagus untuk banyak orang ya. Sampai kadang-kadang kita baca komen-komennya tuh mereka yang ikut merasakan. Karena memang benar-benar saya itu baru merasakan bahwa kebahagiaan itu simple kok gitu loh. Dan bukan harus dengan kemewahan gitu loh. Ternyata kesederhanaan, apa adanya, keterbukaan, kejujuran itu melebihi segalanya. Dan itulah yang kita rasakan berdua gitu loh. Kak Fena gimana nanti jadi inspirasi juga nih buat orang lain, buat Kak Reza juga nih. Ya, Utama. alhamdulillah yang jelas sih kita bukan siapa-siapa. Sekali lagi sampai detik ini aja, kayak besok nih kita ada acara tasyakuran. Kenapa kita bikin acara tasyakuran? Karena kadang-kadang aku nggak pernah menyangka dengan berbagai macam ujian ya dalam perkawinan kita, mau itu dari eksternal, dari internal, akhirnya kita bisa through ya, bisa melewati itu semua. Jadi nanti acara 25 Maret adalah tasyakuran. Aku mengundang anak-anak yatim yang dari awal aku cerai 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, yang mereka selalu mendoakan aku. Itu dari kampung Embe, Bogor, dari Haji Dwi. Aku undang lagi mereka karena aku pengen berterima kasih kepada anak-anak yang udah hafiz Quran semuanya, hafal Quran. Yang selama ini aku inget banget, aku lagi sendiri waktu itu sampai datang ke kampung Embe 8 tahun yang lalu karena nggak bisa ketemu Feral sama Atala, mereka loh yang doain. Sampai tuh anak-anak udah pada besar sekarang, dan aku pengen ngundang lagi mereka sebagai flashback bahwa ini loh hasil dari doa-doa mereka, terutama doa orang tuaku, yang akhirnya finally aku ketemu Prince Charming aku gitu. Mungkin nggak sempurna di mata orang gitu ya,
Tapi ya buat aku happy banget saat ini gitu. Jadi ya hal-hal baik ya yang kita akan lakukan di perkawinan ini, termasuk cara bekerja dan juga cara berkehidupan ya. Jadi kita lebih apa namanya lebih kepada rasa bersyukur aja pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah sudah kasih baik sebelum dan sesudah pernikahan. Jadi kita ya itulah, kita berdua setiap harinya alhamdulillah banyak bersyukur dan bersyukur. Karena ini kan bukan pernikahan yang pertama ya, ini kan dari usia matang itu. Iya. Apa yang mencari dari sebuah pernikahan usia yang matang lah? Kalau saya terusan saya selalu bilang sama Mena, saya cari tiket ke surga. Jadi begitu juga mungkin Mena terhadap saya. Jadi dengan menikah ini kan separuh ibadah sudah kita jalankan. Dan saya selalu bilang sama Mena bahwa dialah wanita pertama yang saya muliakan. Insya Allah untuk terakhir kalinya kita berdua bisa merasakan bahasa rumah tangga ya, sakinah mawaddah warahmah ya, insya Allah ya. Jadi saya ingin dan saya merasakan sekali bahwa dalam rumah tangga kita yang sekarang ini adalah selalu kita tuh nomor satu adalah bersyukur dan kita selalu minta bimbingan sama Allah, tolong pelihara cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan sama kita berdua. Karena syukur kalau kami berdua ini hanya manusia yang tepatnya salah, hilaf, dan lemah. Tidak ada daya dan upaya apapun kalau Allah meninggalkan kami berdua. Mbak Vena, Mas Ferry, mungkin berarti tanggal 25 nanti menjadi rangkaian acara terakhir dari Terakhir. Penutup. Karena tasyakuran perkawinan Abi dan Ibu. Iya. Jadi udah nggak ada acara lagi. Nggak ada acara. Bakal mengundang siapa aja saja mungkin nanti. Hah? Bakal mengundang siapa saja mungkin. Alhamdulillah banyak yang udah kita undang. Yang nggak datang di Bali. Yang nggak datang di Bali, cuma memang kita sortir lagi karena keterbatasan ini juga ya, prokes ya dan tempat. Jadi banyak yang kita sortir juga, seperti mungkin keluarga yang sudah kita undang, yang sebagian belum, ya kita undang yang belum itu seperti itu. Karena memang yang di Bali itu terbatas berarti ya? Terbatas karena jauh. Gini loh, bukan jauh, karena memang satu kan masih pandemi kemarin kan, masih level 3 ya, jadi kita juga harus mengikuti peraturan yang ada gitu loh, yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Mas Ferry tadi sempat kan waktu sempat bilang Mas Ferry tidak akan melakukan tasyakuran gitu kan karena pandemi. Tapi akhirnya sekarang bikin lagi itu karena apa, niatnya dari Mena yang pengen ngundang anak yatim atau seperti apa? Karena kan kemarin Mas Ferry bilang tidak akan ada lagi resepsi apapun acara di Jakarta setelah pasca di Bali. Itu gimana Mas Ferry? Kemarin sih sebenarnya bukan dari Mena aja. Kita aja berdua punya keinginan kayaknya kita boleh ya mengungkapkan rasa syukur dengan mengundang anak yatim gitu loh. Mereka kan membacakan doa untuk kita gitu kan. Jadi lebih ke situ sih. Terus rasa bersyukur kita juga terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena benar-benar kemarin tuh acara kita semuanya dilancarkan, dimudahkan, tidak kurang satu apapun. Bahkan sampai teman-teman sahabat antusias jauh-jauh datang ke Medewi itu untuk memberi kita selamat, memberi ucapan, memberi support segala macam. Tapi kita kadang-kadang terharu sendiri melihatnya. Ya Allah, bela-belain gitu loh. Seperti itu sih. Berarti tetap melaksanakan ya dengan yang kemarin Mas Ferry bilang nggak jadi, tapi sekarang akhirnya jadi. Oh sebenarnya gini, kalau boleh saya sedikit meluruskan ya. Jadi gini, saya juga ingin di kesempatan yang ini saya ingin meluruskan beberapa hal gitu loh, bahwa kemarin pada saat kita honeymoon banyak sekali berita-berita yang beredar gitu ya. Kalau buat saya dan Mena sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuma kadang-kadang saya kasihan terhadap dua keluarga besar kita nih, termasuk kedua orang tua kita ya kan. Ada Mami Nur usianya juga udah 75 tahun, ada Mami Ayu, ada Papi Jimmy, dan ya baik dari keluarga saya maupun dari keluarga Mena. Jadi mungkin ada sedikit beberapa hal yang ingin saya luruskan, bahwa dari awal memang saya itu berkeinginan menikah sangat sederhana sama Mena. Jadi di Bali kita hanya mencari masjid, setelah itu langsung syukuran di White Sand. Jadi tidak lebih tidak kurang. Itulah niat kita berdua. Dan konsep dari awal kita berdua adalah memang love story. Jadi itu bukan konsep siapapun. Itu pure konsep saya dan Mena. Gitu loh. Karena suka lagunya Love Story. Love Story, iya. Yang Andy William itu sama BCL ya. Iya, dan pada saat itu ya
Akhirnya saya ketemulah dengan WO yang dulu gitu loh, ketemu dengan WO yang dulu. Ya sebenarnya juga tadinya mereka sih IO ya, IO, cuma karena mereka juga ingin support ya, why not, saya bilang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga selalu diinfo bahwa saya itu alhamdulillah banyak yang ingin support, banyak yang ingin endorse, fully endorse gitu. Jadi ya kita sih senang-senang aja, karena kan kita tidak menginginkan hal yang seperti itu ya, tidak ingin berkeinginan bermewah-mewahan, karena saya mengukur kapasitas saya gitu loh. Dari awal saya udah bilang sama Mena bahwa yuk kita rencanakan pernikahan nanti kita di Bali seperti apa dengan itu, budget sekian. itu karena itu semua saya menanggung, dan Mena setuju gitu loh bahwa ya udah kita nikah sederhana aja ya, Sesuai dengan budget yang dikasih dari Abi ke aku. Jadi hanya di Bali. Gitu. Jadi akhirnya pada saat itu akhirnya kita seiring berjalannya waktu kita beri 7 rangkaian acara, terus yang kita juga fine aja. Cuma ini yang harus saya luruskan bahwa pada saat itu memang di waktu acara lamaran 1 jam sebelum acara saya itu dipanggil untuk duduk bersama pihak WO tersebut. Terus saya dibilang bahwa ini ada biaya sekitar berapa puluh juta yang harus saya bayar. Saya kaget gitu ya, saya kaget dalam arti ya, kenapa nggak dari awal? Karena apapun itu, kalau misalnya RAB quotation itu kan dari awal harus dibicarakan. Apapun itu harus dari awal. Apakah klien ini sanggup? Apakah klien ini menyetujui? Nah itu harus dari awal, tidak 1 jam sebelum acara.